Anjing berikutnya yang dianggap sangat berjasa bagi kehidupan manusia adalah Judy. Judy ini adalah maskot dari Angkatan Laut Inggris yang hidup dari sekitar tahun 1936-an. Judy ini lahir di Shanghai, Cina, dan kemudian halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Eka Damayanti, channel Pet Treatment, channel perawatan kucing anjing. Anjing memang dikenal sebagai hewan setia ya guys, setia kepada tuannya dan keluarganya sepanjang hidupnya. Dan juga di dalam sejarah manusia mencatat bahwa ada beberapa anjing yang di samping sangat membantu manusia juga sangat berjasa terhadap kehidupan manusia. Nah, di video kali ini kita akan mencatat ya guys ya, mencatat anjing-anjing yang berjasa bagi kehidupan manusia dan dicatat dalam sejarah, maksudnya sebagai tindakan yang heroik yang sangat berjasa terhadap manusia. Nah, apabila kalian tertarik, ikuti terus ya. Disclaimer di awal ya guys ya, bahwa informasi yang saya sampaikan di video ini adalah sebagian kecil saja dari anjing-anjing yang berjasa bagi kehidupan manusia yang bisa saya rangkum di video ini. Dan apabila kalian tahu tambahannya, lebih banyak anjing yang banyak berjasa bagi kehidupan manusia, kalian bisa tambahkan di kolom komentar ya guys. Terima kasih. Anjing pertama disebut sangat berjasa bagi kehidupan manusia adalah Bamsi. Bamsi ini adalah anjing keturunan Saint Bernard yang hidup dari tahun 1937 sampai dengan 1944. Nama Bamsi sendiri diambil dari bahasa Norwegia. Mohon maaf kalau saya salah pengucapannya guys, itu adalah boneka beruang. Nah, sebagai boneka beruang ya, sebagai imut-imut ya guys ya, Bamsi ini bertugas di Angkatan Laut Norwegia. Jadi dia naik bersama kru Angkatan Laut Norwegia sebagai maskot, tapi tugasnya tidak melulu sebagai maskot ya guys ya, tapi dia juga mempunyai tugas yang lebih penting lagi, yaitu sebagai pencari atau pendeteksi ranjau. Jadi apabila ada ranjau suatu tempat, Bamsi akan memberitahu teman-temannya, yaitu Angkatan Laut dari Norwegia, melalui gonggongannya. Nah, Bamsi ini sangat dicintai di kalangan Angkatan Laut dari Norwegia karena jasanya dan juga karena banyak menyelamatkan Angkatan Laut Norwegia. Sejarah mencatat bahwa selama Perang Dunia Kedua, Bamsi itu selama bertugas membantu Angkatan Laut Norwegia, dia akan berdiri di haluan kapal dengan menggunakan helm khusus ya guys ya. Dia berdiri di sana untuk menjalankan tugas-tugasnya. Dan di samping itu Bamsi juga dicintai karena banyak jasanya, yaitu pernah suatu saat dari komandan dari Angkatan Laut di Norwegia ini pernah akan diserang seseorang dengan menggunakan pisau ya guys ya. Bamsi menyelamatkan si komandan dengan mendorong orang yang menyerang tersebut ke laut sehingga komandan pun dapat selamat. Selain itu, Bamsi juga melerai kru atau anak buah kapal yang berkelahi ya guys. Dia melerai mereka dengan meletakkan paunya atau cakarnya, paunya itu guys ya, di pundak mereka, seperti berkata, ya sudahlah, janganlah guys, jangan berkelahi, kita berdamai saja. Selain itu, Bamsi juga berjasa dalam menyelamatkan orang-orang yang terjatuh di laut ya guys. Tapi tidak disebutkan apakah orang yang terjatuh di laut itu apakah dari kru kapal atau mungkin dari orang-orang lainnya ya guys ya. Tapi dia hanya disebutkan bahwa Bamsi itu berjasa menyelamatkan orang-orang yang terjatuh di laut. Nah, sayangnya pada tanggal 22 Juli tahun 1944, Bamsi itu akhirnya meninggal dunia karena akibat gagal jantung. Dan penguburan Bamsi ini mendapatkan kehormatan militer karena dia akan sangat berjasa di Angkatan Laut Norwegia ya guys ya. Dan dia maksudnya penguburan Bamsi ini dihadiri oleh ratusan ribu orang untuk memberikan penghormatan terhadap Bamsi. Selain itu, Bamsi juga mendapatkan semacam penghargaan ya guys, penghargaan mohon maaf, ini adalah Norges Hunderdon. Mohon maaf kalau saya salah pengucapannya, atas jasa-jasanya selama bertugas di Angkatan Laut Norwegia. Anjing selanjutnya yang banyak jasanya dan dianggap pahlawan bagi manusia adalah Stubby atau Sergeant Stubby. Nah, Sergeant Stubby atau Stubby ini banyak jasanya bagi tentara Amerika Serikat pada Perang Dunia Pertama ya guys ya. Dianggap sebagai prajurit yang paling berani dan juga mendapatkan banyak penghargaan. Awal kisah Stubby adalah awal kisah bersama tentara Amerika ya guys ya. Itu Stubby terlihat banyak atau sering berkeliaran di tempat pelatihan tentara Amerika Serikat pada Perang Dunia Pertama ya guys ya. Dan keberadaannya tersebut
menarik perhatian dari seorang tentara bernama Kopral Robert Conroy, dan dia menyukai Stubby. Nah, menyukai Stubby dan karena anjingnya itu bersahabat, dan dia menamai Stubby yang artinya adalah si ekor pendek ya guys ya. Mereka berdua kemudian singkat menjadi teman, menjadi akrab, dan suatu ketika saat Kopral Robert Conroy ini ditugaskan ke Perancis, dan mau tidak mau dia harus bersama teman-teman harus pergi ya guys ya, harus pergi dengan menggunakan kapal. Namun sayangnya karena si Sersan Robert Conroy ini sudah terikat, sudah menyukai Stubby, maka dia diam-diam menyelundupkan Stubby ke dalam kapal. Sebenarnya kan tidak boleh guys ya, dalam kapal, dan berlayarlah mereka ke Perancis maksudnya. Nah, dikatakan juga dalam perayaan tersebut Stubby juga ikut serta dalam banyak perang ya guys, yaitu antara lain perang Marne dan perang Carpentieri. Mohon maaf kalau saya tidak bisa pengucapannya karena saya tidak bisa berbahasa Prancis. Keberadaan Stubby atau Sarjen Stubby di kapal tersebut lama kelamaan dapat diterima oleh kru kapal ya guys. Dia tidak saja hanya sebagai anjingnya Kopral Conroy, tapi dia juga membantu mereka, yaitu dengan pendengarannya yang sangat baik. Anjing kan memang terkenal sebagai hewan yang mempunyai pendengaran sangat baik ya guys ya. Nah, Stubby ini membantu tentara Amerika Serikat dengan mendeteksi guys ya, mendeteksi kapal yang akan menyerang. Meskipun kapal tersebut masih jauh sekali, Stubby bisa dapat mengetahuinya dan memberitahukan keberadaan kapal penyerang tersebut ke tentara-tentara Amerika Serikat melalui gonggongannya. Selain itu, Stubby dengan indera penciumannya yang baik, dia dapat juga mendeteksi keberadaan gas beracun. Dan di samping itu juga, Stubby itu berjasa dalam menghibur atau menyemangati guys ya, tentara-tentara yang sakit, dan juga tentara-tentara yang mohon maaf sedang mengalami kematian atau sekarat. Sayangnya pada tahun 1926 Stubby tutup usia alias meninggal dunia ya guys ya, karena jasa-jasanya Stubby tersebut di samping mendapatkan banyak penghargaan dan juga sampai koran The New York Times membuat atau menulis artikel tentang jasa-jasa Stubby. Anjing berikutnya yang juga dianggap sangat berjasa bagi kehidupan manusia adalah Balto. Balto ini adalah anjing jantan yang memimpin tim yang terdiri dari 13 ekor anjing termasuk dia sendiri ya guys ya, untuk mendistribusikan serum untuk menyembuhkan penyakit difteri yang menyerang orang-orang Nome di Alaska, Amerika Serikat pada sekitar tahun 1920-an, dan menempuh jarak sebanyak 1000 mil, sejauh 1000 mil ya guys ya. Nah, pada saat itu dikatakan dalam sejarah bahwa terjadi wabah difteri yang sangat hebat di Alaska yang menerpa orang-orang Nome. Nah, pada saat bersamaan sayangnya di Alaska itu sedang turun badai salju, di mana pendistribusian serum tersebut atau vaksin tersebut tidak bisa melalui kapal ya guys ya. Mengapa tidak bisa melalui kapal atau pelabuhan? Karena pelabuhannya sendiri itu tertutup oleh salju sangat tebal akibat badai salju tersebut. Nah, salah satu opsi atau pilihan untuk distribusi dari serum difteri tersebut adalah melalui kereta luncur. Nah, kereta luncur di salju gitu ya guys ya, yang ditarik oleh rombongan anjing. Nah, Balto adalah seekor anjing jantan yang merupakan salah satu tim yang terdiri dari 13 ekor anjing penarik kereta luncur yang menempuh jarak sekitar 1000 meter untuk mendistribusikan serum tersebut kepada orang-orang Nome di Alaska. Nah, pendistribusian ini adalah tidak langsung ya guys ya, tapi melalui estafet dari suatu tempat akhirnya sampai menuju Alaska.
Akibat jasanya maka serum yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang Nome yang terkena wabah tersebut dapat sampai ke Alaska dengan selamat ya guys ya. Nah, sebagai tambahan sebelum saya mengakhiri kisah tentang Balto ini yang anjing yang dilarikan pada tahun 1919 ya guys. Jadi pada saat kejadian itu, pada saat wabah difteri yang menyerang orang-orang Nome Alaska tersebut, dia berusia sekitar 1 tahun. Nah, karena jasa tersebut, maka Balto itu dibikinkan seperti apa ya, patung ya guys ya, patung anjing yang diletakkan atau dikenang atau dibangun di Center Park New York. Selanjutnya ada Barry. Barry itu adalah anjing Saint Bernard yang hidup dari tahun 1800 sampai dengan 1812. Barry ini berjasa dalam menyelamatkan seorang anak ya guys, seorang anak yang terjebak badai salju di Saint Bernard Pass, yaitu suatu jalan di antara Swiss dan juga Italia. Nah, si anak itu terjebak salju di sana, dan dikatakan Barry menyelamatkan anak tersebut dengan menggendong anak tersebut di punggungnya, karena Saint Bernard itu kan anjing yang besar ya, bertubuh besar ya guys ya. Dan Barry juga membawa anak tersebut ke tempat yang lebih aman, yaitu di kuil Saint Bernard. Dan dikatakan juga guys ya, sejarah menyatat bahwa kurang lebih ada 40 orang diselamatkan oleh Barry yang terkepung di badai salju, diselamatkan dan dibawa ke tempat yang lebih aman oleh anjing bernama Barry tersebut. Pada abad ke-10, sebelum abad ke-10 pada saat komunikasi dan juga transportasi belum secanggih sekarang ini, belum semodern sekarang ini, maka orang-orang yang akan melakukan perjalanan dari Swiss menuju Italia ataupun sebaliknya guys ya, mau tidak mau harus melalui pegunungan Alaska. Nah, diketahui bahwa pegunungan Alaska ini selalu tertutup salju dan sering terjadi badai salju di sana ya guys ya. Mau nggak mau mereka harus melewati jalan tersebut, karena itu merupakan satu-satunya akses untuk bermigrasi dari Italia menuju Swiss ataupun sebaliknya guys ya. Dan seperti diketahui atau dikatakan di sejarah bahwa orang-orang yang melalui daerah tersebut seringkali terjebak badai salju ataupun kedinginan di pegunungan Alaska tersebut, ataupun yang lebih parah lagi, sudah kedinginan, sudah terjebak badai salju dan mesti mengalami perampokan ya guys, perampokan di pegunungan Alaska tersebut. Nah, hal tersebut menjadi perhatian atau pemikiran dari seorang pendeta bernama Pendeta Saint Bernard. Nah, Saint Bernard tersebut menyediakan suatu tempat atau membangun suatu tempat ya guys yang bernama Gereja Saint Bernard sesuai dengan namanya. Nah, di mana tempat tersebut adalah merupakan tempat persinggahan, semacam tempat persinggahan gitu guys ya, bagi orang-orang yang melintas di Alaska, atau orang-orang yang terjebak badai salju. Mereka bisa menginap atau sementara di sana, atau orang-orang yang habis kena rampok, atau mungkin tidak kena rampok, tidak terkena badai salju, tapi mereka bisa singgah sementara waktu di tempat tersebut sebelum melanjutkan perjalanan ya guys ya. Nah, tempat tersebut merupakan tempat yang terbuka bagi siapa saja. Jadi siapa saja yang melintasi tempat tersebut, meskipun pada tengah malam bisa menginap di sana, bisa singgah di sana ya guys ya. Dan kemudian dikatakan juga selanjutnya pada abad ke-17, beberapa ratus tahun sesudah pembangunan kuil tersebut dilengkapi atau dijaga ya guys oleh anjing-anjing berbadan besar, berpostur besar yang menjaga tempat tersebut. Mereka tidak hanya menjaga, tapi mereka juga membantu dalam mencari atau menyelamatkan orang-orang yang terjebak badai salju di Alaska tersebut. Nah, anjing-anjing tersebut kemudian anjing tersebut banyak membantu orang-orang yang terjebak badai salju guys ya, seperti yang saya katakan di awal. Dan mereka membawa orang tersebut ke tempat tersebut untuk menginap atau untuk singgah sementara waktu. Nah, singkat kata, anjing-anjing tersebut kemudian mengalami perkawinan nih guys ya. Perkawinan akhirnya melahirkan anjing Barry atau anjing Saint Bernard yang kita kenal tadi di awal ya guys ya. Jadi
bisa dikatakan bahwa anjing Saint Bernard ini adalah keturunan dari anjing yang bekerja di gereja tersebut ya guys. Dan nama Saint Bernard ini diambil dari nama pendeta yang mendirikan tempat tersebut dan juga diambil dari nama tempat atau gereja tersebut ya guys. Dan menjadi anjing Saint Bernard. Dengan kemajuan teknologi yang masif seperti sekarang ini, anjing Saint Bernard tidak lagi digunakan untuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak badai salju guys ya di Swiss, tetapi lebih ke membantu atau menghibur para lansia di panti jompo dan juga untuk membantu dalam pengobatan anak-anak yang mengalami semacam gangguan autis ya guys ya. Nah, tetapi walaupun demikian, masyarakat Swiss tetap mengenang jasa-jasa anjing Saint Bernard dalam hati mereka, dan juga mereka mencatat anjing Saint Bernard sebagai anjing pahlawan bagi negara Swiss, dan juga sekaligus menganggap anjing Saint Bernard adalah anjing nasional dari negara Swiss. Anjing berikutnya yang dianggap sangat berjasa bagi kehidupan manusia adalah Judy. Judy ini adalah maskot dari Angkatan Laut Inggris yang hidup dari sekitar tahun 1936-an. Judy ini lahir di Shanghai, Cina, dan kemudian dinobatkan menjadi maskot tersebut pada kapal HMS Grand dan HMS Grasshopper oleh Angkatan Laut Inggris. Jasa-jasa Judy yang dikenal oleh orang adalah Judy ini bisa mendeteksi keberadaan kapal musuh yang akan mendekat walaupun kapal tersebut masih jauh ya guys ya. Nah, dia menggonggong dan memberitahu awak kapal melalui gonggongannya. Di samping itu, Judy juga membantu tentara yang tidak bisa berenang. Agak-agak membingungkan ya guys ya. Kok angkatan laut tapi tidak bisa berenang? Tapi ya sudah lah ya. Nah, Judy juga membantu seorang komandan pada saat mereka sedang berjalan-jalan, mungkin mereka sedang merapat, kemudian Judy dibawa jalan-jalan. Nah, Judy menyelamatkan komandan tersebut dari serangan macan tutul. Nah, mereka melalui gonggongan Judy, mereka menyingkir untuk menghindari serangan dari macan tutul tersebut. Nah, jasa Judy yang lainnya adalah Judy juga berjasa dalam menyelamatkan kru kapal dari perompakan laut ya guys ya. Nah, pada suatu malam Judy terus menggonggong ke arah bagian kapal yang gelap. Nah, ternyata setelah dicek ada perompak atau bajak laut yang akan naik kapal dari bagian tersebut. Nah, akhirnya akibat jasa Judy, perompakan tersebut dapat digagalkan dan kru kapal dapat selamat dari perompakan tersebut. Menurut sejarah, di tahun 1942, Judy dan juga Angkatan Laut Inggris itu pergi berlayar menuju Singapura dengan menggunakan kapal HMS Grasshopper. Nah, pada saat HMS Grasshopper itu sudah hampir mendekati Singapura, ternyata Singapura sudah diduduki oleh Jepang ya guys ya. Nah, terpaksalah Angkatan Laut Inggris itu harus putar haluan menuju ke tempat lain, daratan lain yang lebih aman. Daratan yang paling dekat dengan Singapura adalah Indonesia, tepatnya di Pulau Sumatera ya guys ya. Nah, sayangnya untuk kedua kalinya kapal Inggris ini harus mengalami kesialan karena pada saat hampir dekat dengan dermaga atau pantai tujuan, ternyata Grasshopper ini diserang oleh pasukan Jepang, diserang oleh pesawat Jepang, yang mengakibatkan Grasshopper hancur lebur ya guys, berantakan, dan awaknya juga terpaksa harus menyelamatkan diri. Mereka tercerai-berai dengan mengapung-apung di lautan. Nah, pada saat itu Judy lagi-lagi memberikan sumbangsih atau memberikan pertolongan ya guys ya. Pertolongannya yaitu dengan memberikan kepingan papan bagi para awak kapal untuk dipegangi dan digunakan untuk mereka berenang menuju ke pantai terdekat yaitu Sumatera ya guys ya. Sementara Judy juga membiarkan ekornya dipegangi oleh orang-orang atau awak kapal yang tidak bisa berenang, mungkin karena luka atau apa, jadi mengakibatkan mereka tidak bisa berenang ya guys ya. Nah, Judy menuntun mereka sampailah ke Pulau Sumatera. Sayangnya sampai di Pulau Sumatera ternyata lagi-lagi pasukan Inggris harus mengalami ketidakberuntungan ya guys, yaitu pada saat sudah berhari-hari di pulau tersebut yang
yang tidak diketahui daerahnya di mana, mereka kesulitan air bersih untuk diminum ya guys ya. Nah, sementara tidak ada danau ataupun sungai atau apalagi mata air yang dapat digunakan atau diambil airnya untuk mereka minum. Nah, pada suatu ketika di tempat tersebut judi berhilang menghilang ya guys, maksud menghilang selama seharian, tidak kelihatan judi selama seharian. Nah, terpaksalah satu tentara atau satu orang tentara lagi guys ya menyusul atau mencari keberadaan judi. Nah, setelah tentara tersebut melihat judi, ternyata judi terlihat sedang menggaruk-garuk suatu tempat. Nah, dari garukan judi tersebut ternyata muncullah mata air ya guys ya. Dan sekali lagi judi menyelamatkan pasukan Inggris dari kekeringan atau kehausan nih guys ya. Kemudian dikatakan juga pasukan Inggris dan juga judi ya guys ya terpaksa menempuh jarak ratusan meter untuk menempuh kota Padang. Mengapa mereka mau ke Padang? Nah, mereka mau ke Padang tujuannya adalah untuk menumpang kapal. Kali-kali ada kapal ya guys, kapal milik Inggris ataupun milik sekutu Inggris yang bisa ditumpangi sampai ke negara mereka, sampai ke Inggris ya guys ya. Sayangnya Padang juga pada saat itu sudah diduduki oleh tentara Jepang. Nah, melihat musuh yang datang, Jepang tentu saja gercep ya guys, mereka pasukan Inggris itu ditahan termasuk judi, dan judi juga pasukan Inggris tersebut dibawa ke tahanan yang ada di Medan. Nah, di Medan inilah judi bertemu dengan seorang pilot berkebangsaan Inggris juga yang bernama Frank William, dan kemudian singkat kata Frank William dan judi menjadi dekat, menjadi sahabat. Bahkan bisa dikatakan Frank William ini akhirnya menjadi ownernya judi. Nah, selama di tahanan Jepang di Medan tersebut, Frank William sangat peduli dengan judi. Bahkan dia dikatakan sampai rela berbagi jatah piring nasi jatahnya makan ya guys dengan judi, agar judi tidak kelaparan, agar judi bisa makan. Dan judi juga di tahanan Jepang tersebut di Medan itu lagi-lagi menunjukkan atau memberikan pertolongan bagi pasukan Inggris ya guys. Judi tidak membiarkan pasukan Jepang itu menyiksa apalagi memukuli pasukan Inggris. Dia akan segera melompat ke depan dan menyalak-nyalak pasukan Jepang apabila mereka menyakiti atau mengasari pasukan Inggris. Dan akibatnya guys ya, judilah yang akhirnya menjadi objek yang disiksa oleh pasukan Jepang. Sangat disayangkan sekali. Dan dari informasi yang saya baca ya guys ya, bisa dikatakan judi ini merupakan satu-satunya hewan dalam sejarah yang menjadi tawanan perang. Biasanya kan tawanan perang itu adalah manusia, tapi ini judi adalah satu-satunya hewan, satu-satunya anjing yang menjadi tawanan perang. Ternyata cukup lama juga judi dan juga pasukan Inggris ini menjadi tawanan Jepang ya guys ya, karena dikatakan 2 tahun kemudian, itu 2 tahun dari tahun 1942, berarti sekitar tahun 1944 ya guys ya, judi dan juga pasukan Inggris itu maksudnya pasukan Inggris ya guys dipindahkan oleh Jepang ke Singapura dengan menggunakan kapal Van Warwick. Dan karena pada dasarnya pasukan Jepang itu tidak menyukai judi, bukan karena bagaimana guys, mungkin judi dianggapnya ancaman, atau mungkin karena judi sering menggonggongi mereka ya guys ya, maka pasukan Jepang ini berniat untuk tinggalkan aja judi ya, ini aja nggak usah dibawa gitu. Nah, tapi lain halnya dengan Frank William yang merupakan tuannya judi dan juga pasukan Inggris lainnya. Mereka tidak tegas kalau judi harus ditinggalkan di Medan, tidak dibawa ya guys ya. Mereka diam-diam mengikutsertakan judi atau membawa judi naik ke kapal. Caranya bagaimana? Caranya dengan menyelundupkan judi ke dalam karung. Nah, di karung mereka bawa ke dalam kapal. Nah, singkat kata mereka berhasil ya guys ya menyelundupkan judi ke dalam kapal. Sayangnya pada saat kapal Van Warwick berlayar menuju Singapura, ternyata kapal tersebut diintai oleh kapal atau pesawat milik Inggris ya guys ya. Inggris melihat kapal musuh,
ini kapal musuh. Nah, mereka menganggap itu sebagai ancaman karena itu kapal musuh, padahal di dalamnya terdapat banyak sekali pasukan Inggris ya guys ya, pasukan Inggris beri tawaran Jepang. Nah, mungkin Jepang juga ini guys ya, semacam ngeprank Inggris ya. Mereka membiarkan pasukan Inggris membunuh teman mereka sendiri. Karena di dalam itu pasukan Inggris ya guys. Sedangkan kapal awak atau pilot pesawat tidak mengetahui kalau itu di dalamnya banyak pasukan Inggris. Nah, singkat kata, kapal Van Warwick itu digempur oleh pasukan kapal atau pesawat Inggris sendiri sehingga hancur berantakan, dan dikatakan banyak yang meninggal ya guys ya, sekitar 500 orang sayangnya meninggal dunia akibat gempuran tersebut. Tapi beruntung Judy dan juga pilot Frank Warwick dapat selamat, dan mereka juga masih sempat ya guys memberikan kepingan-kepingan kapal bagi awak kapal atau mereka yang masih selamat yang terapung-apung di pantai. Kisah Judy yang sangat heroik ini alhamdulillahnya berakhir happy ending ya guys ya. Dan pada saat Jepang kalah perang, berarti tawan-tawanan Jepang bebas dan mereka bisa pulang ke negara masing-masing, termasuk Frank William dan juga Judy. Nah, di Inggris Judy mendapatkan penghargaan dari pemerintah bernama Deakin Medals. Deakin Medals ini adalah semacam penghargaan bagi hewan-hewan yang berjasa dalam Perang Dunia Kedua ya guys ya. Nah, Judy mendapatkan penghargaan Deakin Medals bersama 2 ekor anjing lain. Lanjut ke Swansea Jack. Swansea Jack ini adalah seekor anjing bernama Jack, adalah jenis Black Retriever yang hidup sekitar tahun 1930 dan hidup di Swansea, sebuah kota di Wales, Inggris. Nah, Swansea Jack ini dianggap berjasa karena telah menyelamatkan begitu banyak nyawa manusia, termasuk dia telah menyelamatkan seorang anak laki-laki yang hampir tenggelam yang berusia 12 tahun. Awal kehidupan dari Jack atau Swansea Jack ini ternyata kurang begitu baik ya guys ya. Pada awal kehidupannya bersama dengan owner pertamanya bernama Towfield Davis, dia kurang mendapatkan perhatian, kurang mendapatkan pelatihan nih guys yang baik, sehingga Jack ini tumbuh menjadi anjing yang agak nakal. Agak nakal bagaimana? Dia dikatakan suka mengacak-acak tanaman di taman, dan juga mengganggu bebek-bebek yang ada di taman ya guys. Di taman semacam danau di taman itu guys ya. Nah, sehingga singkat kata Jack pun terpaksa dikembalikan ke sebuah tempat pendidikan atau pelatihan, atau mungkin kayak gampangnya shelter lah guys ya. Shelter di mana di tempat itulah seorang bernama William Thomas kembali mendidik Jack dengan didikan yang baik ya guys ya, termasuk mengajari Jack berenang. Pada mulanya Jack ini memang sangat takut air, tapi William Thomas itu memaksanya untuk belajar berenang, dan akhirnya Jack pun bisa dan mahir untuk berenang. Saya katakan di awal bahwa Jack itu juga yang paling fenomena penyelamatan Jack itu adalah pada saat dia merescue atau menyelamatkan nyawa seorang anak laki-laki yang berusia 12 tahun. Dikatakan pada saat itu anak laki-laki itu semacam terlibat perkelahian menyebabkan dia sampai tercebur ke ini guys ya, ke laut, sehingga pada saat itu Jack melihatnya dan segera ikut menyebur laut dan menariknya ke tepi pantai ya, tempat yang aman guys ya. Nah, selain dari nyawa anak berusia 12 tahun tersebut, ternyata Jack juga menyelamatkan nyawa orang-orang lain yang hampir tenggelam di laut. Dikatakan sekitar 40 orang dapat diselamatkan oleh Jack, termasuk juga 2 ekor anjing ya guys ya, yang diselamatkan Jack dari bahaya tenggelam. Nah,
Tapi ada juga yang mengatakan bahwa penyelamatan Jack ini bisa jadi loh lebih dari 40 orang yang terselamatkan. Tapi karena ownernya itu William Thomas itu tidak bisa membaca tulis atau buta huruf, sehingga kisah penyelamatan Jack ini tidak dicatatnya dengan rinci di sebuah buku ya guys, sehingga tidak ingat berapa orang yang telah diselamatkan oleh Jack ini. Di samping menyelamatkan orang-orang dan juga anjing yang hampir tenggelam, Jack juga berjasa menemukan mayat ya guys, mayat orang-orang yang tenggelam, yang sudah tenggelam diseret oleh Jack dan dibawa ke pantai terdekat. Nah, atas semua jasa-jasa ini, maka Jack mendapatkan 2 medali penghargaan sekaligus dari Canine Defense League atas jasa-jasa Jack. Demikian guys video kali ini tentang anjing-anjing dengan tindakan yang heroik yang berjasa bagi kehidupan manusia guys ya. Itu seperti saya katakan di awal, merupakan contoh sedikit saja dari banyaknya anjing-anjing yang berjasa bagi kehidupan manusia. Nah, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila kalian suka dengan video kali ini, boleh saya minta like-nya. Terima kasih banyak buat kalian sudah menonton dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih banyak juga bagi kalian sudah subscribe. Yang belum subscribe, mohon bantuan ya guys untuk di subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk upload konten-konten tentang perawatan anjing dan kucing, dan juga tentang cerita-cerita inspiratif tentang anjing dan kucing. Boleh di komen guys ya apabila kalian ada pertanyaan, masukan dan lain sebagainya, dan mohon juga bantuan ya guys ya untuk disebarkan ke media sosial. Dadah teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.